Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat semuanya. Dalam video kali ini Pak Adi akan menjelaskan mengenai kisi-kisi yang sudah saya share sebelumnya. Ya, langsung saja mulai dari nomor 1. Di situ dikatakan bahwa fx sama dengan ada 3. Yang pertama 2x min 1, yang kedua x kuadrat plus 3, yang ketiga x plus 1. Ini untuk x kurang dari sama dengan negatif 2, yang ini untuk x di antara negatif 2 sampai 0, yang terakhir untuk x lebih dari 0. Nah, pertanyaannya di situ adalah yang pertama nilai dari f0. Silahkan diperhatikan, itu ada 3, yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, untuk menentukan nilai dari f0, pilih saja salah satu dari ketiga fungsi tersebut. Nah, angka 0 itu masuk yang mana? Boleh kita definisikan dulu bahwa x kurang dari negatif 2 itu kan arahnya ke kiri, berarti negatif 2, negatif 1, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai negatif hingga x antara negatif 2 sampai 0. Negatif 2 ikut atau tidak? Tidak ikut, karena tidak ada sama dengannya. Berarti mulainya dari negatif 1, kemudian 0. Lagi enggak? Karena angka yang terakhir adalah 0, berarti cuma negatif 1 dan 0. Yang ketiga, x lebih dari 0. Lebih dari 0, lebih dari 0 ya sudah jelas sekali, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang pertama f0 untuk x diganti 0. X diganti 0 di sini, itu 0 ikut yang mana? 0 kan ikut yang tengah. Ya sudah, kita masukkan 0 di sini. Berarti untuk f0 itu kita pakainya fx sama dengan yang 0. Nah, 0 kan di sini, berarti kita ambil yang tengah, x kuadrat plus 3. Berarti untuk f0, perhatikan yang berubah. Di sini masih ada kadang banyak yang salah. Bahwa fx f0 yang berubah apanya? X-nya diganti 0. Sehingga di sini kita bisa menuliskan bahwa f0 sama dengan 0 dikuadratkan, karena x-nya diganti 0 ditambah 3. f0 sama dengan 0 kuadrat 0 plus 3, yaitu 3. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut untuk f1. Silahkan, 1 ini ikut yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Lihat di sini definisinya. Ini enggak ada 1, ini enggak ada 1, yang ketiga. Nah, ini ada 1, berarti kita pakai yang ketiga. Bahwa di sini fx sama dengan x plus 1, sehingga f1 silahkan dikerjakan sendiri. Sama langkahnya, tinggal x-nya diganti 1, dan kemudian untuk f(x) yang terakhir sepertinya f-5 silahkan juga dikerjakan sendiri. Yaitu untuk soal nomor 1, apabila ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di Teams nanti. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2, bahwa di situ diberikan bahwa fx sama dengan x-5 dan gx sama dengan x plus 5. Pertanyaannya, tentukan nilai dari f dikalikan gx. Nah, untuk pertanyaan seperti ini hampir sama seperti tugas yang kemarin. Sebenarnya tinggal kita pisah fx dikali
GX. Kalau tugas yang kemarin itu kan X nya saya ganti dengan angka. Kalau yang ini X nya enggak saya ganti angka ya, masih tetap X ya, tinggal dikalikan saja. Berarti Fx itu X min 5 dan GX itu X plus 5. Ingat perkalian seperti ini. SCTV satu untuk semua, berarti X ini untuk X juga, dan X ini juga untuk 5. Kita kalikan X kali X, X kuadrat, kemudian X kali plus 5 plus 5X. Nah, yang ketiga yaitu min 5 belum kita kalikan, tapi bukan cuman untuk X, SCTV satu untuk semua, tapi untuk kedua-duanya. Berarti min 5X, min 5 kali plus 5 yaitu min 25. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, di sini kelihatan bahwa plus 5x min 5x boleh dicoret, mencoret. Berarti nilainya hasil akhirnya x kuadrat min 25. Mudah kan? Nah, seperti itulah untuk nomor 2. Untuk nomor 3 silahkan dikerjakan sendiri. Nah, untuk nomor 3 sudah dikerjakan. Apabila pengecekannya silahkan didiskusikan di Teams nanti. Ya, lanjut. Akan kita bahas penengah yang nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah sebenarnya materi inti kita adalah di nomor 4 ini, yaitu fungsi komposisi. Ya. Jika kita mempunyai fungsi fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x plus 2, kita komposisikan. Artinya komposisi itu kan beberapa bahan yang akan dijadikan menjadi satu kesatuan. Kalau Pak Ardi mengibaratkan fungsi komposisi itu adalah fungsi tamu dan tuan rumah atau fungsi bertamu, yang mana yang bertindak sebagai tamu, yang mana yang bertindak sebagai tuan rumah. Nah, intinya di sini kalau Pak Ardi mengasumsikan bahwa tadi kan ada tamu, ada tuan rumah, ada tamu dan ada tuan rumah. Tamu otomatis itu yang paling belakang dari komposisi itu. Kalau tuan rumah itu adalah yang ada di depan. Ya. Nah, sekarang kita komposisinya di sini F bunderan G. Ya. Berarti kalau tamu itu yang di belakang, tamunya yang apa berarti? Benar sekali bahwa tamunya adalah G. Ini bertindak sebagai tamu. Ya. Dan F ini dia akan menjadi tuan rumah. Dalam ada bertamu, pastinya tamu akan masuk ke rumahnya tuan rumah, ya enggak? Nah, ini tamunya GX, ya. Padahal GX sendiri itu apa? GX sendiri adalah X plus 2. Otomatis kalau ini tamu, ini juga tamu. Kemudian tuan rumahnya FX. Nah, tuan rumahnya FX, padahal FX sendiri itu apa? FX sendiri adalah 2X. Otomatis yang bertindak sebagai rumah nanti itu adalah X-nya ini. Nah, kalau X-nya sudah kita ibaratkan di tuan rumah, X di tuan rumah adalah rumahnya. Berarti tamunya ini nanti akan masuk ke rumah. Sudah pasti seperti itu. Atau saya gabungkan dengan format itu adalah seperti ini. F bunderan GX sama dengan F kurung buka GX. Ini tamu, ini tuan rumah. Selanjutnya F, tamunya tadi apa? X plus 2. Ya. Nah, setelah ini
Padahal fx itu apa tadi? 2x, fx 2x. Berarti kalau x-nya bertindak sebagai rumah, berarti kan tamunya ini akan dimasukkan ke rumah, yaitu 2 dikalikan x-nya kan diganti tamunya, x plus 2. Di sini kita punya fx sama dengan 2x. Otomatis x-nya ini nanti yang akan kita ganti dengan tamunya. Ya, sama dengan 2x plus 4, bukan 2x plus 2. Ingat SCTV, satu ini untuk semua. Nah, atau kalau kalian boleh pakai cara langsung Pak, boleh. Kita kan punya tadi punya bahwa fx sama dengan 2x. Ini tuan rumah, ya kan? Ini tadi rumah, ya. Dan gx sama dengan x plus 2. Ini adalah tamu. Otomatis semuanya ini juga tamu, ya. Sehingga kita bisa melangsungkan f bundaran gx. Langsung saja tamu masuk ke rumah, yaitu 2, x plus 2 nya masuk ke x, ya udah x nya diganti dengan x plus 2 sama dengan 2x plus 4. Itu kalau kita pakai konsep tuan rumah. Kalau pekerjaan yang atas ini kita pakai konsep dari format, ya. Harus pakai yang mana? Boleh pakai dua-duanya, pakai cara termudah, simpel aja. Nah, untuk selanjutnya yang soal nomor 4 yang B, yaitu f bundaran G 2. Nah, f bundaran G itu kan tadi apa? Udah ketemu 2x min 4. Kalau f bundaran G2 ya udah x nya tinggal kita ganti angka 2. Ya, silahkan dicari sendiri. Terus untuk soal yang nomor 4 sudah selesai. Silahkan yang untuk f bundaran G2 dicari sendiri, nanti akan kita bahas di tim. Ya, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 5 mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse sendiri di sini disimbolkan dengan pangkat negatif 1. F pangkat negatif 1. Ini namanya fungsi inverse, ya. Itu namanya fungsi inverse. Di dalam soal itu terdapat bahwa fx sama dengan x plus 1. Kita diminta mencari fungsi inverse-nya. Inverse sendiri itu dapat diartikan sebagai kebalikan. Inverse itu adalah kebalikan. Kalau kebalikan dari tambah, yaitu menjadi kurang. Kebalikan dari kali, yaitu bagi, atau kalau SMA ya udah nggak bagi lagi tapi per. Pembagian per, ini aja. Nah, kalau pangkat kebalikannya adalah akar. Nah, di sini fungsinya sederhana sekali, bahwa kita punya di situ fx sama dengan x plus 1. Kalau kita diminta mencari inverse-nya, ingat bahwa fx ini kita ubah dulu. Fx ini suatu fungsi itu kita beratkan boleh menjadi y, atau boleh menjadi a, atau boleh menjadi b, terserah kalian. Kalau Pak Adi di sini ada x, ya jodohnya itu y. X plus 1. Yang namanya kebalikan kita balik, ya, kita balik.
balikkan semuanya. Nah, bahwa yang asalnya Y sama dengan asal Y sama dengan kita ubah menjadi X sama dengan bagaimana caranya? Ya kita pindah ruaskan seperti itu tadi, kebalikan. Kalau ini harus jadi X sama dengan, yang kita pindah adalah angka plus 1. Plus 1 di sini, kebalikan plus tadi apa? Nih, kebalikan plus adalah min. Sehingga Y plus 1 dibalik ke sini menjadi min 1 sama dengan X. Kalau sudah seperti ini, X sama dengan Y min 1 sudah ketemu. Bahwa F inverse X itu adalah bukan Y min 1 karena ini X, Y nya langsung kita ganti aja, langsung ganti dengan X, yaitu X min 1 sudah ketemu. Nah, begitu untuk fungsi inverse, begitu sederhana asal kalian tahu konsepnya. Konsepnya yaitu adalah kebalikan dari plus yaitu min, kebalikan dari kali yaitu per atau bagi, kebalikan dari pangkat adalah akar. Untuk soal nomor 6 silahkan dicoba dikerjakan sendiri. Apabila ada kesulitan seperti biasa silahkan didiskusikan di Teams. Nah, untuk soal nomor 7, soal terakhir, soal nomor 7, 8, 9, dan 10, silahkan kalian hafalkan tabel berikut. Tabel akan saya share di Teams juga nanti bergabung dengan kisi-kisinya ya. Perhatikan untuk trigonometri yang pertama, yang perlu kalian ketahui adalah kalian wajib, hukumnya fardu ain, wajib harus hafal paling tidak trigonometri untuk sudut istimewa. Kenapa kok Pak Adi bilang menghafalkan? Karena ini akan digunakan seterusnya nanti sampai kalian kelas 3. Jadi kalau kalian masih membuka-buka lagi itu eman-eman sekali ya. Di sini ada 5 sudut istimewa yang diberikan, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Yang pertama, pada awal materi ini atau materi trigonometri awal ini untuk mid semesternya, yaitu saya cuma mengambil sin, cos, dan tan. Masih ada 3 lagi sebenarnya, tapi nanti ya. Nah, kita gabungkan untuk sin sudut 0, yaitu nilainya adalah 0. Boleh kita tuliskan untuk sin 0 nilainya sama dengan 0 ya. Untuk sin 30 derajat berapa itu nilainya? Ya kita tarik sin 0 terus sin 30, yaitu adalah nilainya setengah. Begitu seterusnya. Ya. Untuk soal nomor 7 yaitu sin 60. Nah, sin 60 derajat, sin 60, sin 60. Berapa nilainya? Ya benar sekali bahwa nilai dari sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, dalam trigonometri akar 3 tidak usah dicari, biarkan saja akar 3 seperti itu ya. Nah, untuk nomor 8, 9, dan 10 silahkan dicari sendiri. Bahwa misal saya tanya nilai dari cos 45 berapa? Ini tinggal dilihat di tabel aja. Cos 0, 30, 45. Nah, cos 45 adalah nilainya setengah akar 2. Begitu untuk yang pertama. Silahkan dipelajari lagi, dipelajari sendiri.
Saya kira untuk yang nomor terakhir ini tidak ada masalah, hanya kalian diwajibkan untuk menghafalkan tabel ini. Ya, sekian dari Pak Ardi. Apabila terlalu cepat silahkan diulangi lagi videonya pelan-pelan, kan bisa di pause. Semoga kalian lancar PTS-nya nanti, mendapat nilai yang maksimal. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.